Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kita bertemu kembali di channel Ihsanisya Belajar. Pada video kali ini kita akan belajar materi tema 9, subtema yang kedua. Walaupun kalian belum belajar di sekolah, kalian harus terus semangat belajar di rumah ya. Karena belajar muatan IPA dari rumah insya Allah menjadi lebih mudah. Sebelum kita mulai belajar, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kompetensi dasar 3.9. Mengelompokkan materi dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan komponen penyusunnya, zat tunggal dan campuran. KD 4.9. Melaporkan hasil pengamatan sifat-sifat campuran dan komponen penyusunnya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran tema 9 subtema kedua yaitu yang pertama, kita mengenal benda yang termasuk kelompok unsur atau senyawa. Kalian juga akan mengenal campuran homogen dan heterogen. Dan yang ketiga, kalian akan mengenal sifat-sifat campuran. Siapkanlah alat tulis, buku tulis, dan buku paket tema 9 kalian ya. Ingat, jangan di skip saat kalian menyimak penjelasan materi pada video pembelajaran ini, agar kalian mudah memahami materi ini dan bisa mengerjakan tugas yang diberikan. Selanjutnya, mari kita lihat video percobaan yang dilakukan oleh Ananda Aziza berikut ini. Percobaan pertama, yaitu kita menggunakan pewarna makanan dengan air. Percobaannya yaitu kita masukkan pewarna makanan ke air. Nah, itu kita tetes 2-3 tetes aja ya teman-teman. Yuk kita tetes. 1, 2, 3. Dan kita aduk teman-teman. Wah, ternyata warna makanan dicampurkan ke air dapat menyatu, berarti ini bersifat homogen. Dan kita langsung ke percobaan kedua ya teman-teman. Let's go percobaan kedua. Nah teman-teman, aku menggunakan pewarna makanan, dan yang bedanya adalah aku menggunakan minyak. Caranya itu sama kayak tadi ya. Nah, pewarna makanannya itu kita tuang 2-3 tetes. 1, 2, 3. Dan yuk kita aduk. Wah, ternyata warna makanan dicampurkan ke minyak tidak menyatu, berarti ini bersifat heterogen. Karena heterogen tidak menyatu. Nah, kesimpulan kali ini yaitu kalau pewarna makanan dicampurkan ke air itu bersifat homogen. Karena homogen itu dapat menyatu. Dan kalau pewarna makanan dicampurkan ke minyak itu tidak menyatu, berarti itu bersifat heterogen. Karena heterogen itu tidak menyatu. Terima kasih Ananda Aziza atas eksperimennya. Selanjutnya penjelasan materi zat-zat penyusun dalam minuman. Contoh jenis minuman yang sebenarnya zat tunggal yaitu seperti air mineral dan air kelapa. Zat tunggal adalah zat yang terdiri dari materi sejenis. Zat tunggal dapat berupa unsur atau senyawa. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat lain melalui reaksi kimia. Contohnya oksigen O2 yang kita hirup adalah contoh zat tunggal berjenis unsur. Senyawa adalah zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi 2 zat atau lebih melalui reaksi kimia. Contohnya air H2O. Air dapat diuraikan menjadi gas hidrogen dan gas oksigen. Catat hal-hal penting berikut ini pada buku catatan kalian ya. Tidak hanya itu,
Ada juga jenis minuman yang berasal dari campuran homogen dan heterogen. Campuran homogen adalah campuran dua atau lebih zat yang terlarut sempurna. Contohnya, air bercampur gula. Gula tidak menyisakan endapan dan air tampak bening dan terasa manis. Campuran heterogen adalah campuran yang terdiri atas lebih dari satu materi yang berbeda yang tidak menyatu secara sempurna. Contohnya air bercampur kopi. Kopi yang bercampur air akan mengendap pada bagian dasar wadahnya. Berikutnya, campuran dan contohnya. Perhatikan contoh-contoh campuran berikut. Contoh campuran homogen. Yang pertama, minuman serbuk buah berasal dari campuran air dengan serbuk buah. Serbuk stroberi larut sempurna dalam air. Air berubah warna dan menghasilkan manis khas buah stroberi. Contoh campuran homogen yang kedua yaitu larutan oralit. Larutan oralit berasal dari campuran air dengan serbuk oralit. Serbuk oralit larut sempurna dalam air. Kita bisa membuatnya loh. Tuangkan air ke dalam gelas, tambahkan 1 sendok teh gula, kemudian tambahkan juga 1 sendok teh garam. Aduk hingga rata. Larutan ini dapat menyembuhkan penyakit diare. Contoh campuran homogen yang ketiga yaitu alkohol 70%. Alkohol 70% biasa digunakan untuk membersihkan luka. Alkohol 70% berasal dari alkohol murni yang diencerkan dengan air. Biasanya ketika kita terluka, kita bisa membersihkan bakteri yang ada pada luka tersebut dengan menggunakan alkohol 70%. Selanjutnya, contoh campuran heterogen. Contoh campuran heterogen yang pertama, air dan kopi. Air dan kopi yang menyisakan ampas di bagian dasar gelas. Artinya, bubuk kopi tidak larut sempurna dalam air. Yang kedua, air dan minyak yang tidak menyatu. Letak minyak berada di atas lapisan air. Contoh campuran heterogen yang ketiga, beras yang direndam di dalam air. Beras akan tampak mengendap pada bagian dasar wadah dan tidak larut dalam air. Oke, jadi sekarang kalian sudah bisa membedakan contoh-contoh campuran homogen dan heterogen. Penjelasan materi berikutnya, zat-zat dalam campuran. Campuran merupakan gabungan dari dua atau lebih zat tunggal. Zat penyusun campuran dapat berupa yang pertama, zat padat dengan zat padat. Seperti apa contohnya? Seperti campuran kopi dan gula pasir. Yang kedua, zat padat dengan zat cair. Seperti campuran garam dan air. Yang ketiga, zat padat dengan zat gas, seperti campuran debu dengan udara. Yang keempat, zat cair dengan zat cair, seperti campuran sirup dengan air. Yang kelima, zat gas dengan zat gas, seperti udara di atmosfer yang merupakan campuran gas oksigen, gas hidrogen, gas nitrogen, dan sebagainya. Jadi, zat-zat dalam campuran ini bisa bermacam-macam ya. Contoh yang Bapak berikan ada 5. Kalian bisa catat pada buku catatan kalian. Oke anak-anak, masih semangat ya? Kita masuk ke kesimpulan materi. Berdasarkan uraian tersebut, sifat-sifat campuran dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, campuran terdiri atas lebih dari satu jenis zat. Yang kedua, campuran bisa dipisahkan menjadi zat-zat penyusunnya. Yang ketiga, perbandingan massa zat penyusun campuran tidak tetap
Dan yang keempat, sifat campuran sama dengan sifat zat-zat penyusunnya. Untuk mengukur pemahaman kalian, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan benar. Jawaban ada pada penjelasan video ini ya. Nomor 1, jelaskan perbedaan dari senyawa, zat tunggal, dan unsur. Nomor 2, apa itu senyawa H2O? Nomor 3, tuliskanlah sifat-sifat campuran. Tulis jawaban dan pertanyaannya pada buku tematik kalian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.